belajar, Feb yang akan menyampaikan materi itu sehingga kita bisa berdiskusi lebih dalam lagi dan kita bisa mendapatkan wawasan yang benar tentang apa yang menjadi bagian dari kehidupan. Itu barangkali pengantar dari saya. Mana Bu Febi? Ya. Baik, hatur nuhun Pak Aam. Izin melanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Akang Teteh semuanya. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa kumpul sehat semuanya. Tadi juga udah sosonoan sejenak gitu ya, walaupun masih virtual. Mudah-mudahan Akang Teteh semua dalam keadaan sehat dan diberkahi oleh Allah. Malam ini sebenarnya bagi saya rada deg-degan juga ya kalau di kajian Al-Barokah ini. Lebih deg-degan daripada kalau mengisi pelatihan corporate sebenarnya. Ini. Tapi malam ini ya Ada saya ya. Lain kata. Jadi alhamdulillah malam ini tuh kita sesuai request. Ini sebenarnya yang request tuh Kang Hengki ya. Ya mungkin Kang Hengki belum bisa bergabung. Yaitu tentang riba. Nah, tapi sebelumnya saya mau disclaimer dulu nih ya teman-teman, Kang Teteh, bahwa apa yang akan saya sampaikan ini memang hanya sebatas apa yang saya tahu gitu. Kemudian kalau misalnya kita membahas ranahnya malam ini di fikih muamalah, itu memang baiknya berurutan gitu. Jadi kita belajar dari ada urut-urutan silabusnya. Tapi malam ini kita agak loncat ya, masuk langsung ke masalah riba. Mudah-mudahan banyak yang bisa ditangkap. Kalaupun misalnya nanti setelah mengikuti sesi ini, kok jadi banyak pertanyaan, alhamdulillah, berarti itu jadi dorongan buat kita untuk belajar lebih lanjut. Nah, disclaimer yang ketiga, nah alhamdulillah nih malam ini saya ada guru saya Pak Aam. Jadi kalau ada apa-apa bisa mengibarkan bendera putih ya Pak ya, melambaikan tangan ke kamera. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa ini kalau di pengajian Al-Barokah ini. Nah, baik Akang Teteh semuanya, Pak Am yang saya hormati, saya izin kalau boleh share screen. Ini saya sudah menyiapkan slide karena kalau dihafal, belum hafal ini, jadi saya izin share screen dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita akan ke pengenalan tentang riba. Nah, mungkin Akang Teteh, teman-teman semua mungkin sudah sering ya dengar riba, apalagi kemudian dengar, wah kalau riba tuh haram, gitu kan. Nah, malam ini kita akan mencoba mengupas gitu kan, riba itu apa sih sebenarnya? Kalau misalnya haram, di mana sih kenapa dia tuh haram? Kenapa Allah melarang dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk pembahasan malam ini biar barokah ya Akang Teteh, kita mulai dengan ada satu ayat ini yang ingin saya sampaikan sebagai pembuka ya, ini di surat Al-Mulk surat ke-67 ayat 15. Di sini auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ja'ala lakumul arda dzalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqih wa ilaihin nusur. Jadi dialah yang menjadikan bumi untuk kamu yang mudah dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rizkinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali setelah dibangkitkan. Jadi mungkin tadi sejalan ya dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru kita, bahwa hanya kepada Allah kita akan kembali pada akhirnya, tidak peduli umur, tidak peduli kita lagi sehat atau sakit dan lain-lain sebagainya. Kalau memang sudah waktunya Allah memanggil ya kita akan kembali, tapi hakul yakin seperti yang setelah Allah sampaikan pada firman-firman-Nya, kita akan dibangkitkan kembali untuk dimintai pertanggungjawaban atas apa yang sudah kita lakukan di dunia. Nah, baik. Jadi malam ini bahasan kita itu ada beberapa ya, Kang Teteh. Yang pertama yaitu tentang definisi dan dasar hukum riba. Wah ini kalau misalnya sampai sini, aduh udah pakai dasar hukum nih serem pisan gitu ya. Ya memang kalau dalam Islam itu kan kita nggak bisa, istilahnya tidak bisa diwang-wang gitu ya. Semuanya itu dalam Islam ada aturannya. Dan itu semua itu ditujukan untuk memudahkan kita sebagai umat
umat Islam. Jadi kita itu sebenarnya semuanya nggak usah mikirin sendiri gitu ya. Semuanya itu dalam Islam ada aturannya. Kemudian biasanya pertanyaan kedua itu, kenapa sih riba itu dilarang gitu? Apa sih tujuannya pelarangan riba? Nah, kita juga akan bahas bagian bahasan kita yang kedua, yaitu tujuan pelarangan riba. Kemudian, nah mungkin Akang Teteh juga sudah pernah dengar gitu ya macam-macam riba, atau misalnya udah pernah dengar kajian-kajian, oh riba tuh nggak cuma satu, ada riba ini, ada riba itu. Nah, kita akan bahas tentang jenis-jenis riba sedikit gitu ya. Tapi sub bahasan kita malam ini yaitu tentang riba qard, yaitu riba yang berasal dari utang piutang. Nah, ini mungkin karena nanti akan lanjut bersambung dengan contoh riba dalam keuangan kontemporer, di mana kita akan membahas tentang bunga bank. Jadi request-nya itu bahas tentang bunga bank. Baik, yang pertama yaitu definisi dan dasar hukum riba. Kalau kita lihat, Kang Teteh, menurut bahasa riba itu berarti ziyadah atau tambahan. Ini tulisannya gini, kalau riba tulisannya gini ya. Kemudian ziyadah ini seperti ini, karena kalau di bahasa Arab lain huruf, lain arti, panjang pendek beda lagi gitu ya. Jadi sengaja diberikan tulisan Arabnya. Secara istilah itu artinya bertumbuh atau membesar, tapi dalam pengertian teknis berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil gitu ya. Jadi ada catatannya bahwa riba ini kalau dalam pengertian teknis itu ada konotasi yang negatif karena dia mengambil tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Nah, sekarang nanti kita lihat kenapa batilnya itu. Sorry. Nah, seperti juga larangan Allah terhadap hal-hal lain ya, contoh mungkin yang paling populer itu adalah larangan tentang khamr atau minuman keras. Larangan yang juga turunnya bertahap gitu ya. Sama juga riba ini kan sebenarnya adalah praktek yang ada pada zaman jahiliyah, dan ini adalah praktek yang sangat umum dilakukan oleh bangsa Arab pada saat itu karena mereka adalah bangsa pedagang. Sehingga mohon maaf, banyak sekali jenis-jenis transaksi yang sudah ada di zaman jahiliyah. Kemudian pada datang Islam itu ada beberapa alternatif. Satu, kalau misalnya dia tidak bisa disesuaikan dengan syariat Islam, maka praktek atau transaksi itu tidak akan digunakan lagi. Kedua, ada yang misalnya kalau sudah sesuai dengan ajaran Islam maka dilanjutkan. Atau ada yang ketiga, kalau misalnya praktek atau transaksi ekonomi itu misalnya tuh ada yang bisa diubah sesuai dengan syariat Islam, maka dia bisa digunakan. Nah, untuk tahapan pelarangan riba ini ada berbagai macam tahap, dan itu turunnya itu jaraknya cukup jauh gitu ya. Yang pertama itu di surat Ar-Rum ayat 39. Karena itu dia menyinggung sedikit tentang bangsa Yahudi ya. Jadi bangsa Yahudi itu agak unik gitu. Kalau untuk diri mereka sendiri mereka melarang riba, tapi kalau mereka melakukan riba itu tidak apa-apa. Jadi untuk dirinya sendiri dilarang, tapi kalau melakukan riba itu tidak apa-apa. Nah, terbukti sampai saat ini pun banyak sekali kalau kita lihat dari keturunan Yahudi itu yang menguasai perbankan. Itu karena memang dari zaman dulunya sudah seperti itu. Kemudian larangan yang kedua turun di surat An-Nisa ayat 160-161, mungkin nanti Akang Teteh bisa lihat sendiri. Nah, yang akan kita feature malam ini akan kita bahas ini yang nomor 3, 4, dan 5, yaitu surat Ali Imran ayat 130, kemudian surat Al-Baqarah ayat 275, dan kemudian surat Al-Baqarah ayat 278. Ya. Nah, mungkin ini sedikit flashback ya, mungkin Akang Teteh juga sudah pernah belajar, tapi mungkin ini sebagai flashback aja karena menyangkut dengan bahasan kita malam ini. Mengingatkan lagi bahwa sumber hukum dalam agama Islam itu ada yang disepakati gitu ya, yang disepakati itu ada 4, sementara ada yang tidak disepakati oleh seluruh ulama itu ada beberapa lagi, tapi saya hanya menyampaikan di sini yang disepakati oleh mayoritas hampir keseluruhan ulama, yaitu Al-Quran jelas, kemudian hadis Rasulullah SAW, kemudian ijma. Apa itu ijma? Yaitu kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama tetap berdasarkan Al-Quran dan hadis terhadap hal yang belum ada hukumnya. Nah, ini terutama untuk hal-hal yang sifatnya kontemporer gitu sekarang gitu ya. Contoh misalnya, apa sih hukumnya belanja online? Boleh enggak? Kan enggak bertemu dalam satu majelis. Nah, itu mungkin pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kemudian di bawahnya ijma. Nah, ini kalau ijma ini yang melakukan adalah ulama-ulama mujtahid ya. Jadi bukan sembarangan kayak saya atau Pak Yoga nggak boleh lah gitu ya bikin berijtihad, itu belum boleh. Itu saja
harus para ulama-ulama mujtahid gitu ya. Kemudian yang keempat adalah kias. Karena kalau kias itu apa? Adalah penetapan suatu hukum dan perkara baru yang belum ada di masa sebelumnya, namun memiliki kesamaan dalam sebab, manfaat, bahaya, dan berbagai aspek dengan perkara terdahulu sehingga dihukumi sama. Jadi kalau kias tuh seperti kayak mirroring gitu ya mungkin ya sekarang itu. Jadi kalau dulu pernah ada apa gitu di yang belum ada sebelumnya, tapi ya kita lihat nih ada kesamaannya, itu dikiaskan gitu ya, dikiaskan, disebutnya dikiaskan. Ijma dan kias ini merupakan salah satu metode untuk mengistimbat atau metodologi untuk menarik hukum terhadap suatu perkara yang memang belum ada sebelumnya, tapi tetap melakukannya berdasarkan Al-Quran dan hadis. Nah, dasar hukum yang pertama, ini yang tadi saya sebutkan, surat Ali Imran ayat 130. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzi amanu la ta'kulur riba ad'afam mudha'afah. Gitu ya. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu makan riba dengan berlipat ganda. Kemudian wattaqullaha la'alakum tuflihun, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung. Nah, ini kalau kita lihat di ayat ini, seruannya itu kepada orang beriman, kaitannya dengan riba gitu. Jadi seruan kepada orang beriman, hai orang-orang beriman, janganlah memakan riba dengan berlipat ganda, gitu ya. Nah, tentu saja kalau kita bayangkan riba itu adalah ziyadah atau kelebihan. Kita misalnya meminjamkan uang kepada orang, modalnya 10 juta, tapi kita ribain gitu ya. Kita berikan tambahan berlipat-lipat ganda. Wah, kalau udah berlipat-lipat ganda, bunga berbunga, pasti hasilnya akan jadi banyak. Tetapi di sini Allah menyuruh kepada orang beriman untuk melarang memakan riba dengan berlipat ganda. Dan ini dikaitkan dengan anjuran untuk bertakwa, karena memang Allah sangat memahami tidak mudah gitu meninggalkan riba yang memberikan hasil berlipat ganda itu, tetapi Allah juga menjanjikan kalau kita mau meninggalkan riba, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Nah, ini yang larangan yang pertama. Jadi ini masih agak soft lah gitu ya. Seperti juga untuk larangan Homer kan itu bertahap gitu ya, bertahap berdasarkan tahapannya gitu. Nah, ini kemudian ini yang kedua adalah Al-Baqarah ayat 175, ini agak panjang ya ayatnya gitu. Nah, tapi ini ada yang penting di sini, bahwa di sini jelas-jelas Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi bismillahirrahmanirrahim, allazina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Jadi orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Dzalika bi annahum qalu innama bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'u wa harrama riba. Jadi yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salaf. Kemudian barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang diperolehnya dahulu menjadi miliknya. Kemudian sambung lagi ayatnya itu wa amruhu ilallah wa man ada faulaika ashabun nar. Dan pada saat mereka kembali, barang siapa yang sudah meninggalkan lalu dia kembali, maka dia akan berada di neraka. Hum fiha khalidun artinya mereka akan kekal di dalamnya. Jadi kalau teman Kang Teteh lihat dari larangan yang pertama masih agak soft gitu ya. Nah, sekarang ini sudah jelas-jelasan ada kata halal, kata haram, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa lihat di sini ya, bahwa ini nggak bisa ke atasin, oke. Bahwa orang yang mengambil riba itu tidak akan dapat ketenangan, ya. Kemudian di sini jelas-jelas sudah ada mengharamkan riba dan mengharamkan jual beli. Kemudian kalau misalnya ini saya berniat ya Allah berhenti dari riba, pada saat Al-Baqarah 275 ini turun,
boleh bahwa apa yang sudah dia dapatkan dari riba itu disimpan gitu. Jadi nggak usah disedekahkan, nggak usah dikeluarin gitu. Ini kan bertahap ya pelarangannya. Kan orang yang tadinya bergelimang penghasilannya dari riba, tiba-tiba disuruh berhenti aja dia udah bagus. Kemudian kalau misalnya tiba-tiba dia disuruh, ya itu semua penghasilan dari riba itu harus dikeluarkan, pasti akan kaget gitu ya, pasti akan kaget, pasti nggak akan kooperatif. Jadi larangan Allah juga bertahap. Nah ini yang Al-Baqarah 275 itu kita harus melihat dia dalam rangkaian lengkap Al-Baqarah 275 sampai 282 gitu. Kemudian ini yang di 278. Nah, ini yang terakhir adalah dasar hukum 278. Nah, di sini ya ayyuhalladzina bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Jadi wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi sudah disuruh sebagai orang beriman, disuruh bertakwa kepada Allah. Kemudian apa? Tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jadi kalau masih ada bisnis-bisnis yang berkaitan dengan riba belum dipungut, maka disuruh tinggalkan jika kamu orang beriman. Jadi Allah juga melarang itu dengan mengetahui tidak mungkin kita tuh dilarang langsung drastis gitu ya sekaligus, tidak akan efektif. Allah paling tahu hambanya, sedangkan disuruh bertahap aja belum tentu nurut gitu kan, apalagi disuruh yang mendadak gitu. Nah, jadi di sini suruhannya kembali kepada orang beriman, anjuran bertakwa saat meninggalkan riba, kemudian meninggalkan sisa riba yang belum dipungut sebagai wujud keimanan. Nah, di sini ada hadis, kita ingat tadi sumber hukum ya, sumber hukum ada Al-Quran, ada hadis. Nah, ini untuk hadis ini yang utama adalah tentang, kalau yang Al-Quran tadi general, karena memang sifat Al-Quran tuh majmul gitu, umum gitu ya. Sekarang kalau hadis itu adalah fungsinya menjelaskan lebih detail apa-apa yang kurang detail di Al-Quran. Nah, kalau di Al-Quran kan general riba aja. Nah, di sini kalau di hadisnya ini sudah ke mengindikasikan adanya pembagian riba. Ada pembagian karena utang piutang, ada karena jual beli. Nah, ini lebih ke riba buyuk nanti disebutnya. Bahwa kalau emas hendaklah dibayar dengan emas ya. Ini mulai dari ini zahaba bidzahabi gitu ya, perak dengan perak, gandum dengan gandum, dan harus dari tangan ke tangan atau kontan atau cash gitu ya. Barang siapa memberi tambahan atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi statusnya sama, yaitu berdosa. Nanti kita mungkin akan jelasin lebih lanjut ya tentang ini. Kalau sekarang kita cerna aja dulu, kita terima aja dulu. Nah, ini adalah hadis sahih Muslim nomor 2971 gitu ya, dan berkaitan dengan riba yang berkaitan dengan jual beli. Nah, sekarang kalau kita tanya, oke lah riba ini dilarang Allah gitu ya. Terus sebenarnya dosa riba itu apa sih gitu? Kategori dosa riba itu apa gitu ya? Nah, ini kalau menurut Al-Quran dan hadis, ini kembali kita berkacanya ke Al-Quran dan hadis ya, karena kalau di Al-Quran itu kan hanya yang seperti kita ingat tadi, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Nah, di hadis itu banyak sekali referensi-referensi tentang apa sih dosa, kategori dosa apa sih riba itu. Jadi kalau dari berbagai hadis, riba itu diharamkan, maka kalau di Al-Quran riba diharamkan, maka dikategorikan sebagai dosa besar atau kabair gitu ya disebutnya. Nah, termasuk di dalam dosa itu bukan hanya orang-orang yang misalnya apa aja, apakah yang hanya yang pemakan riba atau yang ngasih riba atau yang apa. Tapi ternyata dalam beberapa redaksi hadis gitu ya, termasuk di dalam dosa riba itu adalah pemakan riba, kemudian yang memberi makan dengan uang riba, kemudian yang menuliskan riba. Nah, jadi ini menjadi dasar hukum juga bagi kita. Dan riba ini dimasukkan dalam 7 kelompok dosa besar yang membinasakan. Jadi saking seriusnya gitu ya, saking seriusnya riba ini dia dimasukkan dalam kelompok 7 dosa besar yang membinasakan. Berikutnya, nah mungkin kita pertanyaan berikutnya mudah-mudahan udah ada agak kebayang ya riba itu apa gitu. Nah, sekarang kita masuk ke apa sih tujuan dari pelarangan riba? Kenapa riba itu serius banget pelarangannya gitu ya? Yang pertama adalah dengan kita
dengan pelarangan riba, tujuannya yang pertama adalah untuk tetap menjadikan uang itu sebagai alat tukar. Jadi kalau kita lihat, kalau kita mau membedah lagi pada sistem ribawi itu sebenarnya kan money creating money gitu ya. Money creating money. Kita misalnya memberi kredit atau kita yang ngambil kredit itu sebenarnya kan ya kita pinjam uang, kita juga untuk membayarnya juga udah dengan lebihannya, tapi juga si bisnis itu kan bank juga tidak mau tahu bisnis kita rugi atau untung atau gimana, tetap aja kita harus seperti itu. Dealnya adalah angka yang pasti di depan gitu ya. Jadi kalau pelarangan riba itu pertama adalah supaya uang tidak jadi komoditas. Uang tidak boleh melarikan uang, tapi sesuai fungsinya menjadi alat tukar dalam sirkulasi barang dan jasa. Sementara kalau dalam sistem yang ribawi itu ya seperti pelepasan uang aja gitu kan. Nah, kemudian yang kedua adalah mencegah eksploitasi antar manusia dalam hubungan bisnis atau muamalah. Jadi bisnis itu selalu ada ketidakpastian, gitu kan? Selalu ada ketidakpastian, uncertainty. Nah, riba itu membuat sesuatu yang tidak pasti dianggap pasti. Nah, misalnya teman-teman sini yang pengusaha pasti paham ya. Kalau kita berusaha itu kan ada untung, ada rugi. Tapi kalau misalnya kita mengambil pinjaman dengan riba, bank itu udah matok. Oke, kamu minjam sekian, jangka waktunya sekian, ini bunganya sekian. Dia nggak mau tahu gitu bagaimana kondisi kita. Dan itu adalah suatu hal yang dalam pandangan Islam itu tidak adil dan zolim. Gitu. Kemudian mencegah riba qard atau riba jahiliyah yang pada intinya adalah mengambil harta orang lain dengan cara yang zolim. Contoh misalnya praktek bunga berbunga atau yang dijalankan oleh rentenir. Sekarang ini kan rentenir wajahnya macam-macam ya. Bisa rentenir itu ya bank besar gitu ya, bisa dari mulai bank besar sampai pinjol gitu kan. Jadi praktek bunga berbunga. Kemudian nah ini kalau dalam dalam pandangan Islam sebenarnya pinjam meminjam uang itu diperbolehkan gitu, tetapi dalam tujuan kebaikan. Karena dalam konsep Islam seseorang yang meminjam uang itu berarti dia itu mempunyai kefakiran atau kekurangan gitu ya. Sementara kalau saya beli barang, itu pembeli barang itu dia ada kebutuhan atau ada hajat gitu. Jadi lain gitu ya. Nah, riba ini memudahkan eksploitasi kepada kefakiran yang mana orang yang memberi pinjaman akan menjadi sangat mudah untuk mengeksploitasi orang yang meminjam uang. Jadi ini adalah tujuan pelarangan riba tersebut. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis riba. Ini mohon maaf ya, Akang Teteh kalau bahasannya agak cepat ya, karena memang sebenarnya pembahasan riba ini cukup panjang, tapi untuk bahasan kita malam ini kita coba ringkasin deh gitu ya. Mudah-mudahan inti-intinya bisa ketangkap. Jenis-jenis riba, dan kita akan sub bahasan kita nanti akan lebih ke riba qard gitu ya. Nah, jenis-jenis riba itu sebenarnya terbagi dari dua bagian besar. Yang pertama adalah riba qard disebutnya. Riba ini terjadi pada transaksi utang piutang. Jadi ini biasanya spesifik pada transaksi utang piutang, pinjam-pinjam uang. Ini banyak sekali bisa kemungkinan terjadi riba qard gitu ya. Yang dimana transaksi utang piutang ini tidak memenuhi kriteria bahwa untung muncul bersama resiko dan hasil usaha muncul bersama dengan biaya. Nah, jadi sebenarnya dalam konsep Islam yang disebut dengan qard itu adalah transaksi tabaru atau transaksi sosial. Saya butuh uang, saya pinjam sama Kang Mole gitu. Saya pinjam 100, Kang Mole kasih saya 100, nanti saya kembaliin ke Kang Mole itu 100. Nggak boleh dilebihkan gitu ya, nggak boleh dilebihkan. Gimana kalau misalnya tapi misalnya saya pinjam sama Kang Mole itu betul-betul untuk kebutuhan yang non produktif ya, misalnya nauzubillah min dzalik nih, sakit atau apa gitu ya. Tapi gimana kalau misalnya saya itu pinjam Kang Mole, saya tuh mau usaha gitu ya, tapi kurang modal, boleh nggak pinjam? Nah itu kan berarti ada sisi komersial ya di situ, saya uangnya akan dipakai untuk usaha. Dalam Islam gitu, dalam Islam sebenarnya bisa dua ya, misalnya oke pinjemin tapi nanti nggak boleh dilebihin, atau saya dan Kang Mole bisa menjadi partner gitu, bisa menjadi partner. Kita bisa pilih akadnya mudorobah ya, di mana Kang Mole sebagai sahibul mal yang pemilik uang, saya sebagai mudorib pengelolanya. Jadi Kang Mole kasih uang, saya yang mengelola, nanti kita bagi hasil. Untung sama-sama untung, kalaupun rugi kita juga sama-sama menanggung rugi. Nah, itu disebut sebagai untung muncul bersama risiko.
Nah, itu yang konsep Islam. Jadi dibedain banget gitu. Tidak boleh misalnya orang lagi butuh kok kita ribain. Nah, itu di Islam tuh nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita mau ada deal bisnis nih, ya udah kita deal bisnis bisa sama-sama untung juga gitu. Bisa sama-sama meraih keuntungan tapi juga harus mau menerima kerugian. Karena bisnis dalam Islam tuh realistis gitu. Ada untung, ada rugi. Namanya bisnis semuanya itu sunatullah, ada untung, ada rugi. Nah, itu riba yang pertama. Kemudian yang kedua ada riba buyu atau riba yang muncul riba yang muncul karena pertukaran barang sejenis yang berbeda kualitas atau kuantitasnya. Nah, ini riba buyu ini memang terjadi konsepnya di dalam jual beli. Nah, malam ini kita nggak akan terlalu banyak membahas tentang riba buyu karena kita kan nanti tujuannya akan membahas bunga bank ya, dan itu lebih ke riba qard. Ini hanya untuk sekedar pengetahuan aja. Nanti mudah-mudahan nanti kalau memang mau dibahas nanti kita bisa bahas berikutnya. Tapi sekarang malam ini kita akan khusus di riba qard ya. Nah, jadi itu dua jenis. Nah, kalau riba qard itu disebut juga riba jahiliyah. Kenapa? Nah, ini jenis riba yang ada dari zaman sebelum Islam gitu. Jadi ini memang riba jahiliyah banget gitu ya. Nah, kalau riba buyu itu terbagi dua, ada riba fadl dan riba nasiyah gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita sekarang lebih ke membahas lebih ke riba qard ya. Jadi riba qard itu kita ulangi lagi bahwa riba yang terjadi dalam transaksi utang piutang. Di mana ada beberapa cakupannya riba qard itu ya. Jadi ada di dalam istilah dalam qard itu dalam utang piutang pinjam meminjam itu ada yang dibolehkan, ada yang dilarang ya. Jadi kalau kita lihat kalau misalnya perjanjiannya peminjam harus membayar lebih dari pokok pinjaman dan itu diperjanjikan di depan, maka itu haram, dilarang. Oke. Nah, tapi misalnya gini, ini contohnya gitu ya. Saya pinjam sama Kang Mole, akadnya akad qard gitu ya, tabaru. Saya pinjam 100 tapi kata Kang Mole begitu ngasih uangnya, Feb ini nanti dikembaliin ya, tapi kembalinya 150 gitu. Nah, itu nggak boleh. Itu dilarang, haram. Karena yang 50-nya adalah ziyadah adalah riba gitu ya. Nah, tapi ini misalnya kasusnya nih, saya udah pinjam 100. Kang Mole bilang ngasih uang ke saya, Feb udah nanti kembaliin 100, soleh Kang Mole teh ya, gitu 100, tidak dilebihkan. Saya bayar dulu 100 nih sama Kang Mole. Saya bayar 100, Kang, ini saya kembaliin uangnya ya. Tapi ini karena kebaikan Akang, misalnya memberikan pinjaman kepada saya ada rezeki kebetulan Kang, ini saya kasih Akang tambahan pengembalian saya atas rasa syukur saya 10.000 misalnya gitu ya, saya kembaliin 110, boleh nggak? Diperbolehkan asal tidak diperjanjikan di depan gitu ya. Jadi itu seperti kayak tambahan hadiah gitu ya, hadiah karena kita bersyukur sudah ditolong gitu ya, dan catatan tidak boleh diperjanjikan di depan. Nanti pada bilang ya udah nggak usah ngomong aja tapi pakai kode gitu ya, kicep gitu, tapi nanti 150 gitu kembalian, ya nggak boleh ya, karena kan isyarat itu juga bisa menjadi pada transaksi-transaksi tertentu, isyarat itu bisa juga menjadi keabsahan dari suatu akad jual beli gitu ya, atau akad pinjam meminjam. Dan Allah Maha tahu kan apa yang ada dalam hati kita mau bilang atau enggak gitu. Nah, itu berarti diperbolehkan. Nah, tapi misalnya gini, kasusnya saya lagi nih sama Kang Mole, saya pinjam uang sama Kang Mole 100 gitu kan. Habis itu udah perjanjian kapan dikembalikan, udah itu clear ya kapan dikembalikan gitu ya. Terus kembalikannya 100 aja Feb gitu. Oke, alhamdulillah Kang, nuhun nggak dilebihin. Tapi sepanjang perjalanan ini, nah ini juga mungkin menyangkut banyak kebiasaan masyarakat Indonesia ya gitu. Jadi kan kita suka nggak enakan gitu. Kalau misalnya pinjam uang tuh suka nggak enakan. Jadi suka nanti bawain pisang ya kan, bawain apa. Mungkin nanti saya, Kang ini aduh nggak enak, saya teh masih utang sama Akang, saya bikinin roti ya gitu atau apa, kirim ke Kang Mole. Dari sisi kebiasaan atau urf atau adat istiadat itu mungkin oke, tapi kalau dalam konteks qard atau pinjam meminjam itu dilarang. Karena ya yang memberi pinjaman itu tidak boleh menarik manfaat atau menerima manfaat apapun dari orang yang dipinjamkan. Tidak boleh. Jadi kalau misalnya saya ngasih hadiah ke Kang Mole sebelum utangnya lunas gitu, utang saya lunas itu dilarang. Nah, tapi ada pengecualian, kecuali saya tuh tinggalnya sebelahan sama Kang Mole. Udah biasa gitu, 2 hari sekali saling kirim-kiriman makanan itu udah biasa. Nah, itu boleh gitu. Itu boleh. Nah, jadi teman-teman Akang Teteh mungkin bisa lebih jelas ya. Jadi kalau perjanjian di depan dilarang,
tapi misalnya kita nambahin sebagai wujud syukur, itu bahkan dianjurkan, ada hadisnya gitu, kalau orang membayar utang sudah lunas terus dia bersyukur kepada Allah, terus dia cepat bayarnya, kemudian dia tambahin sebagai wujud syukur tapi tidak diperjanjikan di depan, itu boleh banget gitu ya. Dan hati-hati yang ketiga ini ya, karena ini suka bersinggungan dengan adat kebiasaan atau mungkin kebiasaan masyarakat kita juga gitu ya. Itu orang udah ngutang, nggak ada basa, nggak ada baik-baiknya, ngirim kayak apa. Nah itu hati-hati ya, Akang Teteh, karena itu bisa masuk jatuh ke dalam riba kita. Nah ini kita masuk sekarang contoh riba dalam keuangan kontemporer. Nah kenapa ya, ini ada, kalau ada kontemporer berarti ada klasik gitu ya. Nah ini kalau yang disebut klasik adalah hal-hal yang memang ada pada zaman Rasulullah gitu. Jadi dalam hal keuangan kan waktu kita tahu bangsa Arab itu bangsa pedagang ya. Jadi ada transaksi-transaksi yang sudah ada di zaman Rasulullah, ada juga yang ada sekarang. Contoh kalau dulu misalnya sewa menyewa ada nggak ijaroh dalam zaman Rasulullah? Ada gitu kan. Tapi kalau kita misalnya bilangnya ini kalau beli belanja online gimana ya hukumnya? Kan zaman Rasulullah nggak ada gitu kan. Semuanya bertemu dalam satu majelis, ketemu. Nah, ini berarti isunya adalah isu kontemporer gitu kan, isu kontemporer berarti. Nah, yang akan kita bahas ini sekarang karena isu kontemporer banyak banget ya sekarang Akang Teteh, karena dengan kemajuan kehidupan manusia, apalagi sekarang yang paling lagi sering dibahas adalah tentang kripto ya, cryptocurrency. Itu halal, haram atau gimana sih gitu. Tapi itu kita itu tinggalkan dulu karena ini berdasarkan kemarin interest dari Akang Teteh gitu ya, ingin belajar tentang bunga bank. Nah, kita sekarang akan membahas bagaimana pengaplikasian tadi hal-hal yang sudah kita tahu tentang riba, aturan-aturannya. Nah, pertanyaannya adalah apakah bunga bank itu riba? Nah, itu kan pertanyaan besarnya gitu kan. Nah, sebelum itu kita lihat dulu bunga bank itu punya nama macam-macam gitu ya. Kalau dalam hasanah keilmuan gitu ya, ada yang bilang interest, tentu saja dalam bahasa Inggris disebutnya interest. Ada juga yang nyebutnya usuri gitu ya, usuri. Ini juga ada istilah gitu. Ada yang nyebutnya faidah gitu ya. Jadi jangan bingung nanti kalau misalnya ada istilah riba ya gitu ya, ada istilah bunga bank, ada istilah interest, ada usuri, ada faidah. Itu sebenarnya sama aja, cuman istilahnya beda-beda. Nah, sekarang pertanyaan, apakah bunga bank itu riba? Nah, sekarang mari kita lihat sama-sama ya, Akang Teteh. Kita lihat sama-sama nih, sama-sama saya juga masih belajar gitu ya, kita belajar sama-sama. Nah, ini mungkin sekedar mengingatkan Akang Teteh bahwa sebelum kita masuk ke apakah itu haram atau enggak, kita harus ingat bahwa dalam pembagian hukum atau fikih dalam Islam itu ada dua bagian besar. Yang pertama adalah fikih ibadah. Ya, fikih atau hukum ini yang berkaitan dengan ibadah pribadi seperti tata cara sholat, puasa dan lain-lain. Ya, nah kalau dalam fikih ibadah, ya ini dalam kaidah ini ya kaidah fikih Islam ada yang disebut hukum asal. Hukum asal itu adalah hukum basicnya apa? Nah kalau dalam fikih ibadah hukum basicnya itu adalah segala sesuatu itu dilarang sampai ada dalilnya. Misalnya sholat gitu kan, kita itu belum tahu sholat itu harus bagaimana sampai ada dalilnya kan, bahwa subuh itu 2 rakaat gitu ya, kemudian zuhur 4 rakaat dan lain-lain sebagainya. Jadi kaidahnya adalah al-aslu fi ibadati tahrima. Jadi hukum asal dari ibadah itu dilarang sampai ada dalilnya. Di sisi lain kita punya fikih muamalah. Mungkin ini kalau dibandingkan dengan fikih ibadah, kajiannya mungkin kurang nggak terlalu banyak gitu, karena kita mungkin selama ini lebih berat ke fikih ibadah gitu ya. Nah, dalam fikih muamalah ini adalah fikih atau hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia dengan manusia, kemudian manusia dengan lembaga, lembaga dengan lembaga. Nah, termasuk di dalamnya, jadi kalau fikih muamalah tuh luas banget ya. Jadi ada hukum tentang harta, itu harusnya bukan harga, hukum tentang harta, pernikahan, waris, pidana Islam, macam-macam. Politik, itu semuanya masuk di ranah ini ya. Dan hukum asal dari muamalah ini, fikih muamalah ini adalah al aslu fi muamalati ila ayyadillu dalilu ala tahrimiha. Jadi hukum asal dari muamalah itu adalah semua diperbolehkan, sorry itu ada typo ya, semua diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang. Nah, contoh nih, misalnya ini contoh bunga bank gitu ya. Bunga bank itu diperbolehkan atau enggak gitu kan?
Nah, kita lihat ada dalil yang melarang nggak? Dari yang melarang itu ada, yaitu yang berkaitan itu dengan riba. Nah, makanya diambil hukumnya dari situ, gitu ya. Ini juga sama dengan yang lain-lain. Contoh misalnya yang kontemporer lagi ya, misalnya nih, kalau reksadana boleh nggak sih kita invest di reksadana? Ada nggak larangannya? Nah, kita lihat lagi larangannya bahwa kalau kita mau berinvestasi di reksadana yang isunya kontemporer banget, zaman Rasulullah nggak ada nih reksadana gitu ya. Kita harus lihat larangan-larangannya apa. Satu, tidak boleh terkait dengan riba, tidak boleh terkait dengan maisir, tidak boleh terkait dengan goror. Nah, itu larangannya. Di luar itu boleh nggak? Boleh. Kalau reksadana syariah ya udah isinya adalah saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah, pengelolaan yang dilakukan dengan prinsip syariah, maka insya Allah halal untuk umat Islam berinvestasi di reksadana syariah. Nah, itu contohnya. Nah, kenapa kok kayaknya kalau fikih muamalah nih agak nggak puguh ya gitu ya? Mungkin ada orang yang bilang begitu karena kita sudah terlalu terbiasa dengan fikih ibadah. Betul, kalau fikih ibadah itu hukum asalnya adalah asal dari ibadah adalah semua dilarang sampai ada dalilnya. Kita sudah terbiasa, ini dalilnya apa, itu dalilnya apa. Nah, kalau fikih muamalah untuk sebagian besar orang gitu, atau sebagian orang rasanya ini asal nggak puguh gitu ya, ini patokannya apa? Ya, memang fikih muamalah ini memang kekuatannya ada di kelenturan dan keluasannya. Kenapa? Karena dia harus mencakup hal-hal yang sesuai dengan perkembangan umat Islam. Gitu ya. Jadi dia memang luas, dia memang lentur, tapi keluasan dan kelenturannya itu tidak keluar dari koridor agama. Tetap aja dalil yang melarang itu adalah yang sesuai dengan Al-Qur'an, hadis, ijma, qiyas dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa dipahami ya, Akang Teteh. Nah, ini karena ini akan berpengaruh dengan cara nanti kita memahami gitu isu-isu kontemporer gitu dalam fikih muamalah. Nah, sekarang kita lihat nih, kalau kita mau urut gitu ya, kalau kita mau urut nih Akang Teteh, bagaimana sih pendapat ulama tentang bunga bank gitu ya. Jadi yang pertama, bunga bank itu merupakan isu keuangan kontemporer. Zaman Rasulullah tidak ada bank, karena itu isu bunga bank tidak ada. Nah, tetapi sekarang ini kenyataannya masyarakat memerlukan bimbingan atau memerlukan patokan tentang bagaimana status kehalalan atau keharaman bunga bank. Nah, karena dia merupakan isu keuangan kontemporer, maka dia pembahasannya masuk dalam ranah fikih muamalah gitu ya. Nah, kita ingat kembali nih, kaidah atau hukum asal fikih muamalah adalah semua diperbolehkan sampai ada dalil yang melarang gitu ya. Sekarang kita lihat bagaimana sih si bunga bank ini. Kita bandingkan dengan tadi, apa itu ziyadah ya? Ziyadah yang disebutkan dalam Al-Qur'an, apakah sifatnya, karakteristiknya, teknisnya itu bagaimana? Ternyata kalau diamati, sifat, karakteristik, teknis bunga bank adalah ziyadah atau tambahan. Dan itu merupakan karakteristik dari riba. Nah, ini sudah 3 poin ya yang kita udah lihat. Nah, ulama bersepakat, ini mungkin hati-hati yang baca yang keempat ini ya, ulama bersepakat bahwa riba itu haram, itu sudah no question gitu ya, udah nggak ada discussion lagi. Riba haram, kenapa? Karena dalil nasnya di Al-Quran, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli. Udah jelas itu, udah nggak ada pertanyaan lagi. Nah, tetapi dalam kaitan dengan bunga bank, ulama itu ada 3 aliran pendapat, Akang Teteh. Yang pertama, mengharamkan, karena itu pertimbangan yang ketiga ya, poin yang ketiga tadi, bahwa sifat karakteristik teknisnya itu serupa dengan ziyadah gitu ya, yang merupakan karakteristik riba, maka itu dia haram. Ada yang mengatakan dia syubhat, ini masih belum jelas, kita masih perlu penelaahan lebih lanjut, gitu kan? Nah itu. Kemudian ada nggak ulama yang membolehkan? Ada juga, gitu. Nah tetapi jadi ini khas ya dalam fikih muamalah tuh biasanya ada aliran pendapat berdasarkan mazhab bisa, berdasarkan yang lain-lainnya bisa gitu ya. Tapi ya satu poin yang kita harus pegang adalah bahwa semua ulama itu sepakat bahwa riba itu haram. Tapi dalam kaitan dengan bunga bank ada 3 pendapat. Mana pendapat yang lebih kuat? Maka sejauh ini
ulama yang berpendapat bahwa bunga bank itu sama dengan riba, maka dia haram, itu jauh lebih kuat daripada yang mengatakan itu syubhat atau membolehkan, gitu ya. Walaupun masing-masing punya pendapatnya sendiri, punya dasarnya sendiri, ya, punya pemahamannya sendiri. Tetapi sejauh ini, ya, sampai saat ini ulama yang berpendapat bahwa bunga bank itu riba dan haram itu jauh lebih banyak dan jauh lebih kuat. Nah, kemudian bagaimana nih? Apakah umat Islam diperkenankan berurusan dengan bunga bank saat dalam keadaan darurat? Boleh. Dalam keadaan darurat. Apa itu kedaruratannya? Tidak ada bank syariah, tidak ada alternatif lain, gitu ya. Boleh berurusan dengan bunga bank, tapi hanya sampai kedaruratan itu hilang. Saat kedaruratan itu sudah hilang, maka tidak diperbolehkan lagi. Sudah tidak dalam kondisi darurat. Sekarang di Indonesia gimana ya? Kita ini sebenarnya kalau sudah tidak darurat bunga bank, karena kita sudah ada bank syariah, gitu ya. Jadi kita sudah tidak ada klausul, tidak bisa menggunakan lagi klausul kedaruratan. Nah, kemudian ulama juga berpendapat adalah lebih utama untuk mengambil pendapat yang lebih hati-hati daripada pendapat yang lebih longgar. Jadi kan tadi ada pendapat yang mengharamkan, syubhat, boleh. Nah, kita ambil yang mana? Para ulama itu menganjurkan kita untuk mengambil pendapat yang lebih berhati-hati, gitu ya. Jadi lebih baik hati-hati daripada kita terlalu longgar, malah kita jatuh dalam dosa, gitu ya. Nah, kemudian misalnya begini, tapi saya ini dalam bisnis saya belum bisa gitu, belum bisa seluruhnya pindah ke yang tidak menggunakan bunga. Masih ada bagian yang cukup esensial gitu dari bisnis saya yang masih menggunakan bunga bank. Bagaimana? Nah, para ulama juga memahami ini ya. Jadi itu ada kaidahnya. Jadi apabila kita belum sanggup melaksanakan seluruhnya, maka jangan tinggalkan seluruhnya, berpindah ke sistem syariah bertahap tapi pasti. Gitu. Jadi misalnya aduh belum bisa pindah semua nih, nggak apa-apa. Berpindah secara bertahap tapi jangan sampai nanggung lah, daripada nanggung setengah syariah setengah konvensional, udah wes sekarang di konvensional dulu, nanti sekalian pindahnya. Nah, jangan gitu ya. Jadi kita berpindah pada saat kita bisa, gitu ya. Nah, itu. Kemudian pada misalnya transaksi pada kredit bank, maka yang terjadi adalah akad pinjam meminjam. Kalau misalnya teman-teman yang sudah pernah berakad kredit gitu ya dengan bank, itu kan sebenarnya akadnya adalah pinjam meminjam atau qard gitu ya. Tapi kan kita harus mengembalikan dengan kelebihan yang diperjanjikan di depan, yaitu tingkat bunganya berapa. Dan kita memberikan keuntungan, ya, memberikan benefit kepada yang meminjamkan. Maka ini jelas-jelas adalah riba gitu ya, atau ziyadah per definisi riba dalam Al-Qur'an. Nah, ini pendapat ulama. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pendapat ulama di Indonesia tentang bunga bank. Nah, kita lihat kalau misalnya kita bertanya ulama Indonesia tuh kita bertanya pada siapa ya? Kan ormas ini banyak banget gitu ya. Ada ini, ada itu, ada NU, ada Muhammadiyah, ada macam-macam gitu ya ormas Islam itu. Nah, di Indonesia pendapat ulama ini diwakili oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI. MUI sendiri merupakan lembaga swadaya masyarakat. Jadi teman-teman jangan salah ya, MUI itu bukan bentukan pemerintah, tidak ada di bawah departemen apapun gitu ya. MUI itu independen. Independen, dia mewadahi para ulama, zu'ama, cendekiawan Islam yang tugasnya untuk membimbing, membina, dan mengayomi umat Islam di Indonesia. Jadi kalau teman-teman mungkin pengen tahu di dalamnya MUI itu siapa aja, di dalamnya itu para ulama ya, para ulama yang memang kefakihannya sudah tidak diragukan lagi gitu ya. Mereka itu yang kemudian mau bersusah payah ya berkhidmat untuk menyusun misalnya fatwa-fatwa yang berurusan dengan umat gitu untuk memberikan guidance kepada kita. Nah, salah satu produk dari MUI itu adalah atau output dari MUI itu adalah fatwa-fatwa yang tujuannya untuk memberikan panduan kepada masyarakat gitu ya. Nah, fatwa-fatwa ini memang tidak mempunyai kekuatan hukum secara hukum positif, tapi negara itu mengakui MUI sebagai otoritas umat Islam ya, otoritas ulama di Indonesia, sehingga kemudian fatwa-fatwa yang dikeluarkan itu diadopsi gitu ya oleh hukum positif NKRI dalam peraturan perundang-undangan yang mengikat gitu ya. Jadi contoh misalnya MUI mengeluarkan fatwa tentang sukuk negara gitu misalnya.
Nah, kemudian fatwa itu menjadi dasar untuk pembuatan undang-undang tentang sukuk. Nah, ini contohnya seperti itu. Sukuk itu adalah obligasi syariah ya. Nah, berkaitan dengan bunga bank, ternyata teman-teman dan Akang Teteh semua, MUI ini telah mengeluarkan fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga atau interest atau faidah. Jadi sebenarnya udah lama ini, dikeluarkan dari tahun 2004. Kalau kita ingat, bank syariah pertama kali muncul itu tahun 92-93 gitu ya, bank muamalat. Tapi fatwa tentang bunga bank itu muncul tahun 2004. Fatwa itu muncul biasanya dari pertanyaan masyarakat. Masyarakat bertanya, ini bunga bank statusnya gimana gitu kan. Nah, akhirnya keluarlah fatwa ini yang mana poin penting ya, Poin penting dari fatwa ini ada dua, ya dia putuskan ada dua nih di keputusannya itu. Yang pertama, praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu riba nasiah. Dengan demikian, praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba dan riba haram hukumnya. Oke. Yang kedua, praktek pembungaan tersebut hukumnya adalah haram, baik dilakukan oleh bank, asuransi, pasar modal, pegadaian, koperasi, dan lembaga keuangan lainnya maupun dilakukan oleh individu. Nah, jadi akan sekalian, kalau misalnya kita tadi mau menjawab pertanyaan, riba itu haram atau enggak? Kalau ribanya udah jelas haram, gitu ya. Jelas, itu sudah jelas karena nasnya ada di Al-Qur'an. Tapi kemudian tentang bunga bank itu haram atau enggak, pendapat yang terkuat itu mengatakan bahwa secara teknis, sifat, karakteristik, bunga bank itu sama dengan riba, maka dia haram. Pendapat yang terkuat. Kemudian kalau misalnya kita lihat bagaimana pendapat ulama di Indonesia gitu ya. Nah, inilah pendapat ulama di Indonesia ya, bahwa praktek pembungaan uang termasuk salah satu bentuk riba, maka dia haram hukumnya. Nah, ini mungkin Akang Teteh akhir dari pembahasan kita yang tadi ya. Mudah-mudahan pembahasannya cukup runut ya, walaupun kita ini muamalah langsung masuknya dari bab riba ya. Langsung terjunnya di tengah-tengah nih di bab riba, tapi mudah-mudahan bisa jelas gitu ya apa yang disampaikan. Nah, sekarang kalau bagaimana sih sikap kita secara pribadi gitu. Nah, sekarang kan kita itu sikapnya agama Islam itu kan adalah ikroha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama ini gitu ya. Mau nurut mangga, mau enggak silahkan. Ketaatan aja Allah tuh sebenarnya Allah kita taat atau enggak taat ya Allah tidak berkurang kemuliaannya gitu kan. Tetapi yang penting adalah sekarang ini kita sudah ada ilmu baru gitu ya. Dan sebaik-baiknya orang adalah pada saat ada ilmu dia mengamalkan sedikit demi sedikit gitu ya. Jangan ada ilmu diem aja gitu ya. Ada ilmu dia mengamalkan sedikit demi sedikit. Jadi dia dengar, dia cerna, dia lakukan istiqomah sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya gimana nih bunga bank? Ya, ini ada fatwanya, pendapat ulama mengatakan bahwa bunga bank itu riba, maka dia haram. Di Indonesia sudah ada fatwanya bahwa praktek pembungaan uang yang terjadi di institusi keuangan itu adalah sudah memenuhi kriteria riba. Jadi dia sudah kayak riba yang terjadi zaman Rasulullah nih gitu. Walaupun dia terjadi sekarang, maka dia adalah sebentuk riba dan riba adalah haram hukumnya. Nah, mungkin itu Akang Teteh ya. Jawaban dari pertanyaan yang minggu lalu, sebulan yang lalu gitu ya, sebulan yang lalu tentang riba. Dan ini merupakan akhir dari paparan saya di malam hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan sedikit kejelasan kepada kita semua. Ini juga pengingat kepada diri saya sendiri, karena memang keluar dari riba itu tidak mudah, dibutuhkan ketakwaan dan keimanan, keyakinan kepada Allah, ilmu juga jangan lupa gitu ya. Ilmu juga supaya kita itu bisa melangkah memang berdasarkan dengan ilmu. Islam itu agama yang logis banget gitu ya, apalagi dalam kaitan dengan fikih muamalah itu semuanya ada cara untuk menyesuaikan fenomena yang terjadi saat ini. Kita coba lihat bagaimana menurut hukum agama. Nah, dan saya ingin menutup paparan malam hari ini dengan satu ayat. Ini surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 285. Ini ayat kedua terakhir gitu ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir gitu ya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat, ampuni kami ya Tuhan kami dan kepadamu tempat kami kembali. Mudah-mudahan semua ilmu yang Allah sudah berikan kita rizki untuk mendengar, untuk mengalami gitu ya. Dan kita bisa mendengar apa yang merupakan diperintahkan oleh Allah, kita taat, dan semoga Allah mengampuni kita dan kita sadar sesadar-sadarnya bahwa hanya kepada Allah tempat kita kembali. Nah, terima kasih Akang Teteh, saya izin stop share ya. Izin stop share screen dan mungkin kita akan tanya jawab. Enggak, silakan. Saya kembalikan ke Kang Rifka. Enggak, Kang. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Ya, sebelum itu mungkin elaborasi dari Pak Am nih, dari guru kita. Coba gimana Pak? Ya, Bu Febi, terima kasih. Itu teman-teman sekalian, kita mendapatkan hidangan ilmu yang begitu renyah ya. Sistematikanya sangat mudah dicerna. Saya pikir betul yang Bu Febi sampaikan. Mari kita berjuang melaksanakan sebisa mungkin bahwa kita belum bisa meninggalkan 100%. Ma la yudroku kulluhu la yudroku kulluhu. Kalau kita tidak bisa atau belum bisa melaksanakan secara utuh, maka lakukan saja apa yang bisa kita lakukan. Ya, kalau model level Pak Rifka mungkin udah non-riba banget hidupnya ya. Waduh. Totally non-riba. Pak Yoga gitu udah non-riba. Tapi saya beli tiket pesawat lewat bank. Pakai bank syariah, nggak mungkin deh orang tiketing nanti. Pesan hotel ya. Kabayang pesan hotel untuk umroh, si hotel nate hanya terima dari bank BCA deh, nggak mau dari bank muamalat. Nah itu yang saya bilang, ya ada saat karena kita berada dalam suatu kehidupan yang belum bisa mandiri gitu ya, kita melakukan itu ada unsur kedaruratan karena ada keterkaitan dengan lembaga lain. Ya, atau kalau Pak Yoga di Unpad merenan gajinya teh udah pakai bank syariah ya. Di kampus saya mah bank BJB, jadi tos we abdi ge gaduh nomor rekening BJB teh. Tapi masih BJB konvensional, Pak. yang bukan syariahnya. Nah, akhirnya eta mah ngalangkung we wungkul Bu Febi ari ngalangkung wungkul mah teh naon berenanya ge. Da ngalangkung langsung CF dianggo gitu. Sigan teh ngalangkung dipindahkeun ka syariah teh, ngalangkung langsung dianggo gitu. Nah, kalau Pak Rifka mah lewat bank konvensional, cuma lewat aja masuk ke bank syariah kan gitu. Nah, Pak Rifka saya usul ini ya. Sayang kalau Ibu Febi punya ilmu yang begitu sistematis, kan persoalan muamalah tuh banyak ya. Ya. Jadi tadi langsung memang ke masalah bunga bank itu loncat, tapi Bu Febi luar biasa bisa menyampaikan secara, walaupun loncat sebenarnya, tapi ya sangat mudah dicerna. Nah persoalan muamalat ini ya ada asuransi lah, ada ya walaupun tadi sudah disinggung, tapi kan on detailnya seperti apa gitu. Masalah saham, jual beli saham kan gitu. Masalah kripto, masalah dan lain sebagainya gitu. Jadi tinggal nanti disistematisasikan. Kita mah ngikut Ibu Ustazah Febiola gitu kan. Bagaimana? Amin ya Bu Febi. Bacaan Qur'annya juga Pak Yoga bagus itu, sudah makhorijul hurufnya juga benar ya. Alhamdulillah Pak. Ya, duka tamun dibandingkan yang Pak Yoga mah imbang kali. Ini bimbingan suami Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalau komentar saya itu Pak Rifka, ya, Pak. Saran saya ya. Nanti dibahas lagi hal lainnya, basic logikanya sudah disampaikan definisi IBA dan lain sebagainya.
Ya, tinggal diteruskan lagi. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Pak Alhamdulillah. ulasannya. Pertemuan berikutnya lah. Ini ada saya di sini juga kan belajar dari yang menguasai pada bidangnya gitu ya. Gitu. Nanti urusan apa Pak Yoga yang berceramah kan gitu. Urusan kaitan naon jeung pertambangan bereuna naon lah itu. Batu akik. Batuan kan gitu. Batu akik dan lain Nah, sebagainya kan. kumaha teh? Sumber energi paling nggak. Iya. Ya. Mangga bisa ada yang mau menambahkan atau mau bertanya? Izin Pak Am, ini saya juga mau ini di sini tuh ada Kang Doni. Nah, ini Kang Doni ini juga teman lama di pasar modal. Kang Doni ini juga berpengalaman mengelola reksadana syariah. Jadi nanti kalau kita ngobrol tentang reksadana syariah nih bisa duet nih sama Kang Doni. Ya, banyak yang kompeten ya di sini. Iya. Iya, jadi ilmu yang kaitan dengan muamalat itu, teman-teman sekalian, mohon maaf, orang yang belajar di pesantren, dia paham usul fikih, tapi begitu menerapkannya dalam ilmu yang kekinian, kayak reksadana gitu, mungkin logika hukumnya dia sudah tahu gitu, tapi gimana sih kalau logika usul fikih itu diterapkan dalam reksadana itu gimana? Dalam asuransi bagaimana? Gitu. Bahkan yang paling sederhana, koperasi sok aya nu keukeuh damung 1% paham. Jadi paham ada koperasi gimana? Saya suka gini, kan sekarang udah ada koperasi syariah. Udah tuh, Pak. Bagaimana diubah ke koperasi syariah. Dah sakedik Pak, mung 3%. Jadi, ku urang geus dikasih jawaban alternatifnya. Saya bahasanya halus sekali halus gitu. Pak, hari apa namanya? Koperasi gimana? Ya kalau koperasi non syariah, saya nyebutnya bukan koperasi non syariah. Kan sekarang sudah ada yang syariah juga. Ya sudah belajarlah sebentar. Dipindah ke syariah supaya aman. Da paham sakedik atuh mung 3% eta teh kana operasional. Nah, berarti kan menganggap bahwa bunga itu dilihat gede kecilnya. Iya. Mung 1%, eta ge 1% teh tara cekap kang mayar listrik, kang mayar iya kan gitu. Ya. Nah, paling Bu Febi saya juga mau bertanya kalau tidak ditentukan, tapi berharap kayak koperasi syariah gini misalnya. Saya pinjam ya. Ada yang tak tertulis ya. Bahwa saya tidak ada tertulis dilebihi lah ya. Tapi secara tidak tertulis harus tahu diri gitu lah. Tah kumaha eta tah? Riba sanes. Jadi koperasi nih ya kan. Pinjam 100 50. Tapi cik atuh sing tahu diri. Hari eta keur mayar listrik keur ini ti mana. Jadi tidak ada ketentuan, hanya pertanyaannya itu bisa disebut riba tidak? Pak, saya coba jawab ya Pak. Mungkin bismillah nih. Mungkin akan kembali ke kaidah itu Pak, al-umuru bimaqasidiha itu Pak. Akan kembali ke situ. Bahwa memang setiap perbuatan itu tergantung niatnya seperti apa gitu kan. Selama kalau di muamalah itu kan kita ada akad, ada kontrak gitu kan, ada hal-hal yang berkaitan dengan hukum juga gitu kan. Dan akad itu kan memang harus dituliskan. Selama itu tidak tertulis di secara hitam di atas putih, maka itu dianggap memang tidak ada gitu. Walaupun gitu secara tidak langsung ada yang seperti itu gitu. Tapi kan poinnya adalah dia tidak diperjanjikan berapa jumlahnya. Jadi tidak diperjanjikan di depan. Jadi boleh hal saja seperti itu mah tidak riba ya Bu ya. Ya, boleh aja dianggap itu sebagai hadiah misal dari anggota koperasi kepada koperasi untuk berkontribusi gitu. Mungkin dianggapnya seperti itu.
Pak Yoga, alhamdulillah berarti jawaban Benar, saya benar ke si Ibu Eta teh. Saya bilang Pak. berarti benar. Pak. Saya teh benar berarti jawabannya sesuai dengan yang Bu Febi sampaikan. Saya bilang tertulis enggak Bu? Enggak. Mung atuh cik Pak Aam cenanya kita teh. Jadi si orang yang pinjam itu dengan saya bilang asal tidak ada ketetapan ya, sukarela we gitu ya, istilahnya teh kayak administrasi ngabahasakeun teh henteu masihan, henteu kayak masihan mah kita dicana ku petugas ya, makanya administrasi koperasi tapi tidak ada ketentuan berapanya, tidak tertulis juga gitu. Saya jadi ingat rumus al umuru bima qasidiha, tergantung maksudnya gitu. Nah, jadi itu di koperasi sekarang banyak berjalan begitu. Tah nu kitu teh disebutlah koperasi syariah. Nah gitu. Iya Pak Am, memang tantangannya seperti itu ya, karena seperti tadi Pak Am bilang, kalau pembahasan fikih muamalah itu kan kalau secara hukum-hukum, aduh yang dari pesantren mah ngelotok gitu ya Pak Am ya, secara hukum-hukumnya mah. Tetapi dalam aplikasinya kita dihadapkan pada isu-isu yang kontemporer gitu Pak Am. Itu kan harus perlu adjustment lagi gitu, seperti apa gitu. Nah, tetapi mungkin kita juga tapi karena saking luasnya nih muamalah, kita juga akhirnya tadi kalau kasusnya seperti Pak Am itu harus juga dilihat gitu. Itu ngasihnya ke siapa? Ke lembaganya, atau bisa juga kan ngasihnya tuh ke petugasnya ya. Kalau ngasih ke petugasnya jatuhnya bukan riba tapi riswah. Yeah. Akhirnya jadi riswah gitu. Karena dia menerima hadiah berkaitan dengan pekerjaan yang sebenarnya dia sudah dibayar untuk melakukan itu. Itu jatuhnya suap atau riswah. Gitu. Gratifikasi ya? Gratifikasi, ya betul. Seperti itu. Saya izin menjawab di chat dulu. Ini ada Teh Ervi. Duh, bagus banget Febi, Masya Allah. Terima kasih Teh. Jadi penasaran melebar bagaimana kalau asuransi dan saham. Asuransi sekarang juga sudah ada asuransi syariah. Betul Teh. Sekarang sudah ada asuransi syariah. Jadi sekarang untuk umat Islam itu sebenarnya klausul kedaruratannya sudah semakin hampir tidak ada gitu. Karena semua lembaga keuangan yang basisnya non riba sekarang sudah ada yang syariah. Asuransi sudah ada gitu kan, multi finance ada, koperasi ada, bank sih udah jelas ada. Nah, gimana dengan saham? Nah, ini mungkin saham itu ada saham-saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Dan itu ada dalam yang namanya daftar efek syariah. Jadi kalau misalnya saya seorang investor, seorang muslim gitu ya, saya pengen invest hanya di saham-saham yang sesuai prinsip syariah. Boleh, tinggal lihat aja saham saya yang berada dalam daftar efek syariah yang masih berlaku gitu. Kemudian nanti kalau cara saya jual beli sahamnya masih ragu nih gitu, sesuai nggak dengan prinsip syariah? Jangan khawatir, sekarang sudah ada sistem trading saham yang syariah gitu. Jadi jangan khawatir, sekarang ini sudah klausul kedaruratan makin nggak ada gitu. Insya Allah ya. Baik, ini pertanyaan dari Kang Rifka. Pembayaran SPP sekolah anak saya melalui Bank BSI, tapi tetap dia minta biaya admin juga. Apa itu sama saya dengan riba? Enggak, itu mah biaya ya, bukan riba. Ada yang nitip ke saya. Ya, itu adalah biaya. Jadi biaya, kalau ya? di apa namanya seperti ini contoh misalnya. Jadi kalau di dalam penentuan transaksi itu kan ada memang transaksinya, ada biaya-biaya transaksi dan itu diperkenankan. Asal biaya itu adalah biaya yang real, itu diperkenankan. Ya, jadi kalau syariah teh bukan berarti gratis gitu ya, tetap ada biaya mah biaya. Yayasan. Biaya mah biaya gitu ya. Iya, alhamdulillah. Baik. Baik, yang lain barangkali ada. Jadi Bu Febi ini make sure aja Pak Rifka. Ya Pak. Jadi beli saham itu kan selama sahamnya syariah berarti boleh ya Bu ya? Boleh Pak. Ya. Boleh. Tapi kalau saham perusahaan non syariah tidak boleh. Tidak boleh Pak. Jadi daftar efek syariah itu diperbarui secara berkala.
yang namanya daftar efek syariah. Karena kriteria untuk suatu saham masuk ke dalam daftar efek syariah itu ada. Yang pertama pasti kriteria kehalalan bisnisnya. Jadi core bisnisnya itu harus yang sesuai syariah. Jadi mohon maaf gitu, bank nggak bisa, rokok nggak bisa gitu ya. Industri hiburan Kecuali jelas bank nggak bisa, syariah gitu ya, kecuali Bu ya. bank syariah gitu ya. Sekarang kan BRIS ya, hanya BRIS. Jadi BSI sekarang pakai kodenya BRIS, Bank BRI Syariah. Nah, jadi kita bisa memilih. Dan sekarang ini alhamdulillah hampir 70% saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia itu adalah saham yang termasuk dalam daftar efek syariah. Jadi pilihannya banyak. Jangan takut kekurangan pilihan gitu. Nah, kalau misalnya kita tadinya sudah invest nih semuanya syariah, sudah sesuai DES yang sekarang gitu. Tapi kemudian DES berikutnya ada pembaruan gitu kan, ada pembaruan. Gimana ya, ternyata dia keluar dari daftar efek syariah ya. Kalau kita mau konsekuensi, kita jual sahamnya, kita ganti dengan saham perusahaan lain yang yang sesuai dengan syariah. Gitu Pak Am. Iya. Ya. Minta uang untuk beli rokok dari Pak Yoga. Baik. Yuk. Nanya Opin, Pin, nanya mah nanya we Opin tadi ngejapri. Oh gitu. Dari Kang Opin ini ada pertanyaannya. Enggak saya aja itu mah. Nah, Bu Feby, Ya Pak. ada juga yang bertanya ke saya begini. Kan sekarang ada alternatif asuransi syariah ya. Nah, masalahnya sudah sekian lama dia asuransi konvensional. Betul. Ya kan? Gitu. Apakah disebut sebagai sebuah kedaruratan ketika saya udah kadung ya tinggal istilahnya 10 tahun, ini sudah 8 tahun gitu. Ya. Nah, saya baru sadar, oh nya aya syariah gitu. Takumah aya nu 2 tahun deui teraskeun apa eureun atau gimana, Bu? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya coba jawab ya, Am. Kan kita itu yang perlu kita lakukan adalah berusaha semaksimal mungkin. Dan untuk hal seperti itu, disitulah kelenturan dan keluasan daripada fikih muamalah adalah kita boleh melihat itu sebagai case per case. Yang pertama mungkin harus kita perhatikan adalah kita menimbang maslahat dan mafsadatnya. Gitu. Misalnya udah 10 tahun nih, udah 8 tahun, tinggal 2 tahun lagi. Kalau misalnya kita batalkan, apakah itu akan menyebabkan mafsadat atau mudorot bagi kita? Bagaimana kita menimbang maslahat dan mudorotnya? Itu yang pertama. Kedua, kita juga harus menimbang apakah ada cara untuk mengalihkan itu ke syariah. Karena sekarang begini Pak Am, banyak perusahaan asuransi, misalnya contohnya asuransi, yang dulu hanya punya produk non riba, punya produk yang konvensional gitu ya, konvensional. Sekarang dia itu punya produk syariah juga yang muncul karena memang ada desakan daripada nasabah atau konsumennya. Dan biasanya mereka itu memberikan opsi untuk mengubah menjadi yang syariah. Kalau itu ada, ya kita mungkin bisa dieksplor banget gitu, bisa dieksplor apakah kita bisa mengubah dari produk yang non syariah ke produk yang syariah, tapi dalam satu perusahaan yang sama. Itu ada beberapa perusahaan yang memang memberikan opsi itu, Pak Am. Jadi upaya kita bisa lebih maksimal gitu. Jadi harus ada ikhtiar ya, Bu ya. Betul. Dengan menimbang maslahatnya seperti apa. Ya. Alhamdulillah. Oke. Kalau BPJS, Bu? BPJS, Pak. Nah, kalau BPJS ini juga unsur ribanya enggak? Betul. Kalau untuk BPJS, karena sekarang ini belum ada BPJS syariah, maka ini adalah satu-satunya pilihan yang kita punyai. Kita menimbang maslahat dan mudorotnya. Kalau tidak punya BPJS, mudorotnya lebih banyak, karena kalau kita sakit, tidak di-cover oleh BPJS, tentu akan mahal dan bisa kemudian menimbulkan kesulitan ekonomi bagi kita. Tidak jarang kan orang yang misalnya keluarganya masuk rumah sakit itu sampai harus menjual aset dan lain-lain. Dengan adanya BPJS, maka kita menghindarkan diri kita dari kemudorotan. Bahkan dalam situasi-situasi tertentu. Nah, ini kembali kelenturan daripada fikih muamalah ya, kelenturan dari fikih muamalah. Pada kondisi misalnya
nauzubillah min dzalik ya, saya misalnya mempunyai penyakit bawaan yang kalau saya misalnya pakai asuransi swasta itu akan sangat mahal sekali untuk saya, dan satu-satunya yang bisa mengcover saya adalah BPJS, karena BPJS itu tidak kasih syarat pre-existing condition lah, tidak kasih syarat pemeriksaan kesehatan dan lain-lain, maka boleh jadi pakai BPJS bagi saya itu wajib hukumnya untuk menghindarkan kemudorotan bagi diri saya. Jadi seperti itu Pak A mungkin jawabannya. Ya, hatur nuhun Bu Febi, karena banyak kan kalau pertanyaan sampai sekarang ada ustadz yang Mengharamkan memang ya. mengharamkan BPJS dan dia Iya. tidak mau pas kena serangan jantung harus di ring, ya akhirnya bahkan BPJS nanti jadi nembak teh gitu. Betul. Terus Malah saya itu tegur, ya cek saya teh, mantap cek saya teh mun berfatwa tong keras teuing. Ayeuna Iya. kena apa katanya? Nyaam cenah ayeuna mah darurat. Heeh tiba. di kapungkurnya darurat gitu. Acan aya nu Itu syariah. kan saya sempat diskusi lama Betul, betul. karena Pak. beliau orang yang berpengaruh. Maksudnya, Ya, ya kamu jangan terlalu keras karena tak semua orang itu punya kemampuan untuk membayar kesehatan. betul. Kalau saya dalam diskusi itu, walaupun di situ ada tanda-tanda riba, tapi masalahnya kan belum ada alternatif lain gitu. Betul. Jadi saya menganggapnya itu darurat. Pokoknya mah geus riba eta teh. Urang maklum cenah. Embung urang mah. Oke, udah. Qadarullah Iya. sakit, ternyata harus di-ring. Kan ratusan juta itu Betul, beberapa Pak. ringnya Betul. Iya. gitu. Betul, Pak. Terus saya ku Pak RT teh dibantuan, cenahkeun we Iya. urang gitu. Dina BPJS, cek saya teh kamu lebih haram nyogok sih. Iya, jadinya itulah mungkin Pak Am Jadi kita harus betul tantangan. Bu, penegasan realistis itu Betul. penting gitu, bahwa ternyata dalam muamalat, dalam ibadah muamalah itu kelenturannya jauh lebih banyak ketimbang Betul. ibadah yang mahdoh gitu. Betul. Iya. Ya. Jadi Kelenturan memang maksudnya fleksibel ya, fleksibilitas maksudnya Pak ya Am. fleksibilitasnya Nah, untuk memberikan ruang bagi isu-isu yang muncul seiring dengan perkembangan kehidupan manusia gitu. Jadi supaya agama itu tetap up to date gitu, karena kan sebagian besar urusan kita di dunia ini kalau urusan ibadah kan sebenarnya porsinya ya, apalagi ibadah pribadi ya Pak Am ya porsinya yang segitu gitu. Sedikit. Ya. Yang lebih banyak itu kan kita interaksi dengan orang, interaksi dengan lembaga dengan lembaga, berpolitik, bersiasah gitu ya, terkait dengan hukum pidana, perdata, itu kan lebih banyak gitu urusannya. Lebih luas. Dan memang Pak Am, saya tuh sangat memahami kalau ada yang mengatakan bahwa BPJS itu haram karena mengandung riba. Ya memang betul, karena sekarang ini investasi yang dilakukan oleh BPJS itu belum stated bahwa dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Tapi DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI kita itu sebenarnya sudah mengeluarkan fatwa tentang BPJS syariah. Gitu. Sudah ada. Jadi sudah, karena masyarakat mendesak, MUI, DSN MUI merespon dengan fatwa. Nah, tetapi kan kita tahu ukuran BPJS itu sedemikian besarnya. Untuk meng-create sistem di mana orang tuh, saya sebagai warga negara boleh milih, saya mah nggak mau ikutan BPJS yang biasa, saya mau yang syariah. Untuk meng-create sistem sebesar itu nih, Kang Doni paham banget nih, untuk meng-create sistem sebesar itu gitu kan, itu kan tidak sederhana dan tidak mudah gitu. Banyak sekali yang harus dipertimbangkan sesuai, sampai aturan perundang-undangannya kan harus jelas gitu, karena ini berkaitan dengan jaminan kesehatan nasional gitu kan, ada undang-undang jaminan kesehatan nasional juga yang harus disinkronisasi dengan itu semua. Jadi memang ya sabar aja dulu gitu ya, jangan cepat-cepat mengharamkan padahal belum menimbang maslahat dan mudorotnya yang sebenarnya sah untuk dilakukan pada saat kita berbicara di ranah fikih muamalah gitu. Ujung-ujungnya maslahat kan sebenarnya kalau di ranah muamalah. Makanya saya lihat itu ulama, para intelektual yang menyusun kaidah-kaidah hukum syariat itu luar biasa cerdasnya begitu. Ya. Ketika berbicara karena kaidah itu teman-teman itu dibuatnya oleh intelektual, oleh cendekiawan, tapi
merujuk pada isyarat-isyarat gitu. Jadi dikumpulkan tuh ayat-ayat hadis-hadis tentang hukum ibadah mahdoh, keluar kaidah al-aslu fil ibadati at-tahrim, ya. Nah, prinsipnya dalam ibadah mahdoh itu tidak boleh, ya. Artinya nggak boleh ngarang-ngarang. Nah, terus al-aslu fil muamalati al-ibahah illa madalla dalilun ala nahyi. Nah, dalam muamalat itu boleh, prinsipnya boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Kan kebalikannya tuh, ya. Nah, rumus dalam muamalah itu boleh, kecuali ada dalil yang melarang. Nah, dalil yang melarang inilah yang jadi rambu-rambu untuk menjawab persoalan kontemporer. Nah, ini memang saya kalau baca kaidah-kaidah itu luar biasa itu. Para ulama zaman dahulu merumuskan sesuatu yang luar biasa menjadi panduan logika jadi usul fikih itu logika berpikir, logika hukum. Jadi jangan menganggap usul fikih itu dalil, tetapi dia tools, alat, rumus untuk menetapkan satu hukum. Tapi rumus itu tidak ujug-ujug ada gitu loh. Ada turunan rumusnya gitu, yaitu yang Bu Feby bilang Quran, Sunnah, Ijma. Nah, ya, kias. Nah, kemudian dari situ keluarlah rumus hukum namanya usul fikih. Ya. Iya mah jigana kudu 2 semester ya belajar dasar. Biar nanti Pak Yoga gelarnya nambah MHI Magister Hukum Islam. MHI ya. Magister Hukum Islam. Waduh. Dengan panjang untuk nah Bu Feb. Satu lagi tuh Mom. Oke. Muncul lagi satu. Ini. Ya, TRV untuk asuransi jiwa. Jadi asuransi jiwa yang syariah ya, memang ada produknya, tetapi perbedaannya dengan yang konvensional. Kalau yang konvensional itu yang diasuransikan adalah jiwanya, kalau yang syariah adalah kejadiannya gitu. Itu ada bedanya, beda banget. Sangat beda banget karena memang mengasuransikan jiwa itu memang nggak boleh gitu ya. Jadi yang menjadi trigger bagi munculnya kalau di asuransi syariah itu dana tabaru ya, dana tabaru atau dana kebaikan, kumpulan pooling dana kebaikan. Jadi gini TRV, jadi kalau dalam asuransi syariah itu ada 2 jenis akad yang terjadi ya. Ini bukan, jadi jangan dibilang lagi ini akad bertumpuk haram. Enggak, ini 2 akad yang terpisah. Satu adalah akad tabaru, di mana kalau kita bayar premi, itu uang premi kita akan terbagi gitu. Satu, dana tabaru, yaitu dana kumpulan yang sudah disepakati oleh orang-orang yang ikut asuransi itu ya, berdasar di polis ada bahwa mereka itu mau berkontribusi pada dana tabaru ini. Yang kedua adalah dana investasi. Nah, dana investasi ini punya masing-masing gitu, punya masing-masing. Sehingga pada saat nanti terjadi kejadian yang menjadi trigger bagi keluarnya atau cairnya uang pertanggungan gitu ya, maka kalau untuk yang diberikan kepada ahli waris itu ada di dana tabaru. Jumlahnya sudah ditentukan berapa. Karena prinsipnya adalah ta'awun, saling menanggung kalau dalam asuransi syariah. Nah, sementara dana investasi ini akan sepenuhnya kembali kepada orang yang bersangkutan sebagai bentuk pengembalian investasi. Nah, kemudian perusahaan asuransi dapatnya dari mana? Dia dapat dari ujroh pengelolaan, dia dapat dari biaya-biaya yang memang dikeluarkan secara real, gitu ya, secara real untuk mengelola asuransi tersebut. Ini konsepnya sangat beda sekali gitu dengan konsep asuransi konvensional. Mungkin itu ya. TRV. Jadi sebenarnya nggak usah ragu-ragu ya kalau untuk kita ini kan sebagai istilahnya end user. Kita sebagai end user daripada fatwa-fatwa atau ketetapan-ketetapan yang sudah digariskan oleh para ulama. Kita sudah percaya pada kepada MUI dan itu dewan, banyak orangnya gitu dari berbagai sisi. Saya sendiri pernah
punya kesempatan untuk melihat saja proses penggodokan suatu fatwa itu luar biasa gitu ya, luar biasa, sangat alot dari berbagai sisi. Ahlinya juga bukan hanya ahli agama ya, psikolog ada, sosiolog ada, segala macam lengkap gitu. Karena sifat fatwa itu adalah sesuai dengan konteks gitu. Jadi boleh jadi fatwa yang ada di Indonesia tuh agak beda dengan fatwa yang di Eropa, agak beda dengan fatwa yang di Amerika. Tapi alhamdulillah nih kita boleh berbangga kalau untuk fatwa-fatwa yang berhubungan dengan keuangan itu yang dari yang saya tahu dari Eropa, dari Inggris itu semuanya banyak yang belajar sebenarnya dari DSN MUI kita gitu. Jadi sebenarnya kita udah moving forward gitu ya, lebih advance gitu dari mereka. Jadi Tervi nggak usah khawatir, kita end user, kita percaya kepada para ulama yang sudah mengolah itu semua, sudah menjaga rambu-rambu kehalalannya, gitu kan. Dan bukan berarti begitu dikeluarkan satu kali fatwa tentang halal terus berhenti, enggak. Itu akan terus sejalan dengan perkembangan industri, akan dikeluarkan lagi fatwa-fatwa untuk tetap menjaga ya, menjadi guidelines kita sebagai end user pengguna daripada produk dan juga pengguna dari fatwa tersebut. Gitu TRV, mudah-mudahan membantu dan menjawab. Nah ini Bu Feby, ada statement penting ya tadi. Kadang kita nih sebagai end user suka ingin tahu alasan, ya lo wajar gitu. Betul. Tapi dijelaskan ke mau ngertiin gitu. Iya, betul. Jadi paham. Persis seperti begini. Aneh kalau ke dokter kita end user kan? Percaya. Paham ianya deut 3 kali tapi kalau bicara asuransi syariah ya itu paham itu syariahnya tuh di mana? Kok ini kan gitu. Iya. Saya bilang seperti Bu Feby jelaskan ya tentang asuransi jiwa gitu. Jadi yang di itu Bu istilahnya tuh bukan jiwanya tapi resikonya. Kejadian yang menimbulkan resiko kan gitu. Betul. Daku saya dijelaskan gitu sami wae. Nah, jadi kadang-kadang termasuk juga kayak gini, paham? Saya ngambil mobil di bank konvensional sami jeung di bank syariah mandiri cenah jeung BSM. Sami we sabulan cenah 6 juta. Apa bedanya? Bu, bedanya di akad. Akad naon sami ditanda tangan gitu. Jadi maksud saya itu, teman-teman ya, kalau end user itu kan ada saat dalam kehidupan ini kita percayakan kepada yang ahlinya gitu. Seperti saya datang ke laboratorium, ujung di bawaan darah tehnya diambil. Saya tidak mempertanyakan sok sabara tube gitu kan. Nah, jadi memang kita ini kadang nih teman-teman ya, kalau sudah ada cap syariah ya gitu, kita trust bahwa itu diolah oleh orang yang paham syariah. Toswe ya, ambil asuransi syariah, asuransi jiwa syariah, udah ambil ya. Asuransi kesehatan syariah, ambil aja. Mungkin bayar preminya mirip sama gitu. Tapi yang beda itu akadnya gitu. Nah, tapi kita sebagai end user kadang-kadang ingin jadi pakar etanol pikalieun teh. Ya, maksudnya di lapangan gitu. Teman-teman, saya lagi cerita bahwa kadang ketika saya bilang tos atuh Bu, yang penting itu kan sudah ada cap syariahnya. Berarti kan sudah insya Allah sesuai syariah. Ini syariah naona, kan gitu. Ari kurang dijelaskan teu ngarti deh kan gitu. Akhirnya ujung-ujungnya ada sami wae cenah abdi mah tos we nganggo bank konvensional. Tuh, jadi ujung-ujungnya karena ingin menghindar gitu. Saya setuju dengan Bu Feby. Lakukan aja yang kita bisa. Kalau punya tabungan itu ya kita split gitu, syariah 1 ya, yang konvensional 1 kalau memang belum bisa gitu. Kan itu sudah udah lentur kan gitu. Asa udah fleksibel. Nah, jadi catatan saya adalah memang kita ini kalau bicara syariah udah cap syariah itu tidak sembarang dikeluarkan gitu.
merek syariah, bukan merek ya, cap kali ya, legalitas syariah, sorry. Legalitas syariah itu tidak segampang itu dikeluarkan. Saya setuju dengan Bu Feby bahwa ketika keluar fatwa, itu interdisiplin, itu orang bicara tuh di situ. Multidisiplin, multidisiplin ya. Pakar ini, pakar itu gitu. Nah, jadi kita menghargai label syariah itu bukan sesuatu yang ngasal gitu. Dan sampai sekarang masih aya nu keukeuh. Sarua bank konvensional jeung syariah mah sarua sok maneh nyokot mobil. Sarua 6 juta saya sok, bahkan syariah lebih mahal 50.000. Nah, jadi 50.000 lebih mahal kan dibahas. Iya. Iya. Ya, betul, Pak Am. Sepakat dengan apa yang Pak Am katakan ya, memang tantangannya itu memang di lapangan ya Pak Am. Ya. Nah, ya itu gitu. Mungkin karena terbiasa ya kalau untuk ibadah mahdoh kan pasti nanya dalilnya apa gitu. Nah, ini untuk yang muamalah juga selalu nanya gitu, dalilnya apa. Padahal kalau untuk perumusan yang muamalah itu kan sangat kompleks gitu Pak Am. Nah, mungkin ini sedikit aja saya kasih sedikit ngintip ya, tentang ini Pak Am, tentang fatwa. Jadi biar mungkin teman-teman nggak kebayang ya namanya fatwa itu seperti apa, pertimbangan-pertimbangan considerance yang ada dalam fatwa. Nah, ini fatwa yang tadi ya, fatwa nomor 1 tahun 2004 tentang bunga interest fadiah. Ini kita lihat, ini menimbangnya aja. Nah, ini pertimbangannya memang fatwa ini berdasarkan pertanyaan dari umat Islam tentang status hukum bunga. Ini pertimbangannya. Kemudian mengingat firman Allah, Al-Quran. Wah, semuanya nih. Aduh, kita kalau suruh baca ini kan mabok ya. Gitu kan, kita end user, nggak ngerti gitu. Terus ini hadis-hadis dikumpulkan, semua hadis-hadis juga. Jadi berurut ini semuanya ngurut gitu ya. Sistematis. Jadi untuk menghasilkan cuman 3 atau 4 lembar fatwa ini luar biasa. Kemudian ini ada ijma tadi seperti saya sampaikan, ijma ulama keharaman riba dan bahwa riba adalah dosa besar. Nah, ini terus memperhatikan pendapat para ulama fikih, ada Imam Nawawi dalam Al-Majmu, ada macam-macam, semua dari kitab yang klasik sampai kitab yang paling baru, Wahbah Zuhaili nih Pak Am. Yeah. Yang paling baru dia pertimbangannya Wahbah Zuhaili, Yusuf Al-Qaradawi, nah Wahbah Zuhaili macam-macam. Terus sampai ke ketetapan dari Forum Ulama Internasional. Jadi nggak sembarangan gitu, nggak sembarangan dalam menyampaikan bahwa ini memang sesuai keharaman itu. Lalu juga memperhatikan yang lokal gitu ya, yang lokal. Ini DSN MUI 2 tahun 2000 juga menyatakan bahwa bunga tidak sesuai dengan syariah. Lalu Lajnah Muhammadiyah dan NU sebagai 2 organisasi Islam yang terbesar di Indonesia gitu kan, itu juga diperhatikan gitu. Lalu memutuskannya masa kedik Pak Am, ini sampai untuk memutuskan hal yang sangat sederhana begini aja, ini pertimbangannya sungguh sangat banyak. Dan kita lihat tadi kan hanya saya menyampaikan 2 poin ya dari fatwa ini. Ternyata ada beberapa poin. Ada bagian pertama tentang pengertian bunga interest dan riba, bahwa memang riba adalah tambahan ziyadah gitu kan, dan ini disebut riba nasiah yang hukum bunga interest. Lalu juga dikasih bagaimana bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional, karena konteksnya tahun 2004 itu belum banyak gitu pilihan lembaga keuangan syariah. Jadi dikasih juga guidelines-nya kalau mau bermuamalah dengan lembaga keuangan konvensional, bagaimana kita harus bersikap gitu. Nah, ini. Seperti ini Pak Am, izin menyampaikan supaya ada bayangan juga fatwa seperti apa. Jadi kita kan cuma berkesimpulan hukumnya haram, hukumnya halal. Padahal itu rentetan. Nah, rentetan. Logika ilmiah kayak berhalaman-halaman gitu. Tapi ujungnya memutuskan bahwa 2 baris
kabayang ke orang kudu ngajelaskeun nu 2 baris teh ku menimbang mengingat anu pakai dalil-dalil terus pendapat para ulama, pendapat ahli fikih gitu. Tes. Terus ngerti deh. Geus ku urang dijelaskeun teh sami wae gitu. Pak, Ya. tapi memang Pak di lapangan ya Pak, di lapangan pada akhirnya saya ingat sama Bapak waktu dulu di awal-awal, yang perlu ditingkatkan adalah terus terang kalau kita masih sebagai nasabah, pelayanan lah tolong ditingkatkan karena nggak bisa dipungkiri pelayanan dengan bank konvensional terutama yang swasta, waduh jauh itu. Jauh. Jadi Eta mah curhatna ku ka orang Bank Syariah tong di forum ieu kayak bisa. Oh iya maaf tuh. Tapi betul Pak Rifka, saya juga udah bilang ke teman-teman di Bank Syariah itu. Sekarang ini kita sudah jualan. Jadi bahwa bunga bank itu haram dijadikan jualan produk itu udah nggak laku. Sekarang ini bagaimana memanjakan gitu. Ada tetangga saya non muslim Chinese, Pak Am, saya mah ngambilnya ini asuransi syariah. Kenapa? Sudah saya hitung-hitung lebih untung. Jadi kabayang tuh non muslim, jadi dia ambilnya itu asuransi syariah. Karena dia hitung-hitung, dia ngitung lebih menguntungkan gitu. Nah kan sekarang mah bicaranya sudah bukan halal haram lagi kalau sudah bicara tanda petik jualan mah gimana memanjakan customer kan gitu. So puntennya walaupun misalnya tidak kita bilang bahwa bank bunga konvensional itu haram, tapi bank syariah itu benar-benar lebih bisa memanjakan nasabah. Dapat hari indah. Sekarang walaupun kita berteriak-teriak ya, bank syariah, hari pelayanannya butut, produknya butut, ya enggak. Orang tuh malas pindah gitu. Tapi udah saya sampaikan ke direktur Bank Syariah Mandiri waktu itu, sekarang mah BSI ya, gitu kan. Ya. Sudah saya sampaikan ke BSI sama Bank BJB Syariah mah. Nu bank lain itu tugas Pak Yoga sama Bu Febi kan Bank BSI mah sama dirutnya saya udah ngomong BSI mah karena pas pembukaan itu ya saya ngobrol tapi untuk setegas ini gitu. Pakai bahasa yang santun gitu. Ke BJB Syariah juga saya sudah sampaikan, sudah cerita gitu bahwa Pak di lapangan itu sekarang saya seringkali bertemu dengan umat itu mereka ingin kemudahan, kelancaran, dimanjakan gitu. Jadi mungkin jualan syariahnya tuh sudah jelas, sudah clear. Nah, sekarang mah memanjakannya gitu. Itu sudah Pak Rifka. Nah, nanti yang bank lainnya kayak BRI, Syariah, udah gabung ya sekarang mah ya. Bank Muamalat apa ya mah Bu Febi dan Pak Yoga ya suruh ngomong ke dirutnya supaya lebih bagus lagi. Bagi-bagi tugas lah. Udah 2 bank udah saya ngomong ya, BSI sama BJB Syariah. Iya. Pak, ini sedikit Pak, coba tolong informasi, ini sebenarnya gambar di belakang Bapak tuh apa Pak? Masjid apa? Banyak di antara teman-teman ini yang dari luar kota nggak ngerti Pak, tolong Pak sedikit Pak. Nah, itu harus datang ke Arjasari. Gitu. Nah, coba ini namanya Masjid Peradaban Percikan Iman. Ya, nah nanti setelah selesai ini beres, setelah ini beres, ya. Nah sekarang ini sudah finishing, teman-teman doakan saya mudah-mudahan di awal tahun 2022 ini kumandang adzan sudah ada di sini dan masjidnya besar, muat untuk 2.000 orang, halamannya juga 2.000 orang, bisa 4.000. Jadi kalau Idul Fitri sholat di lapangan itu 2.000 mah insya Allah bisa tertampung. Itu kalau halamannya saja, apalagi kalau jalannya juga dipakai, ya kan gitu. Nah, mohon doa setelah selesai Masjid Peradaban Percikan Iman Arjasari, nah kita akan buat Masjid Peradaban Percikan Iman di Jatinangor. Gitu. Ya. Biar di Jatinangor mah konsepnya untuk pesantren mahasiswa. Kalau yang di Arjasari itu konsepnya beda lagi, walaupun nanti
di situ Pak Yoga bersebelahan dengan Fakultas Pertanian dan Peternakan. Ternyata mereka punya tanah 200 hektar di situ kan. Dan nempel dengan yang di ya arboretum di situ ya, paham, di sebelah pertanian peternakan. Nah, itu teh sebelahan sama tanah ini, Masjid Arjasari ini, Masjid Peradaban ini. Tapi memang itu kan masih kelihatannya masih cukup lama tuh, ada banyak mahasiswa di situ. Yang jelas-jelas banyak mahasiswanya kan di Jatinangor. Nah, mohon doa, dukungan, support nanti di Jatinangor. Nah, yang ini nanti akan ada pesantren. Jadi konsepnya lebih ke pesantren ini. Itu Pak Rifka ya. Ya, itu jadi informasi untuk teman-teman juga. Ada Masjid Peradaban itu besar. Jangan hanya nanya informasi, sok warakaf. Wakaf tah. Gitu. Dari nanya informasi. Kepercikan iman. Makanya buka di Google wakaf gitu. Nah, itu ya. Di IG makanya itunya Pak Am di follow, jadi informasinya up to date. Oke, teman-teman. Nah, teman-teman mah kalau kamu lo nanti Nikita atau Wah, bahaya. Ampun. Oke, jadi teman-teman kalau saya sih berpikir gini, kalau kita hanya mendiskusikan agama itu enggak terlalu terasa gitu. Tapi kalau action demi agama itu lebih terasa. Ya. Kebayang nggak? Kita diskusi sebulan sekali, diskusi, utah diskusi wae. How actionnya itu, ya? Bagaimana actionnya gitu? Sok orang actionnya naon gitu. Nah gitu maksud saya. Makanya saya kenapa begitu berkukuh bikinlah Masjid Peradaban. Mau di mana? Sok di kampung teman-teman ada masjid yang banyak kegiatannya, tapi masjidnya butut, kita benerin bareng-bareng gitu. Dari diskusi-diskusi mah, kita mau tamat-tamat, keburu maut, ya kan? Nah jadi kalau saya sih lebih gini, diskusi itu perlu gitu loh, mempertajam wawasan itu wajib gitu. Tapi yang lebih wajib lagi, bagaimana wujud gitu menjadi sebuah wujud gitu, ngawujud. Makanya ada ayat hasibtum antadkhulul jannah. Apakah kamu mengira kamu masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladziina jahadu minkum. Padahal nggak kelihatan orang yang jihad, yang konkret, yang turun tangan. Belum kelihatan. Wa ya'lamas sabirin, dan belum kelihatan siapa yang tabah sabar menghadapi tantangan jihad dalam dakwah itu gitu. Ya. Tuh udah cari cing hari guys. Ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, ya itulah ya. itu udah. Terima kasih ya. Bu Febi terutama jazakumullah khairan katsira. Teman-teman yang lain kita tunggu ilmu berikutnya dari Bu Febi sehingga fikih muamalah kita, ilmu tentang muamalah kita menjadi semakin tajam. Paling tidak kita mendapatkan pencerahan-pencerahan untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, tutup saja mungkin Pak, sudah waktunya sudah 9:30. Ya, demikian teman-teman sekalian, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Pak Rifka, sedikit ya, Pak Rifka. Jika namalah iya masalah hari mah naon we lah, nu penting sabulan sekali, buktina ayeuna Senin haladir. Sami we yang malam Minggu baheula, jeung hari Minggu 20 genep kurang. Jadi gini, hari Minggu 20 genep urang, nya enggak? Terus pernah ka Jumaah 24 urang, ayeuna 20 genep urang ku saya teh diikutin ya teh Jumaah. Jadi dari situ tos we ayeuna mah untuk bulan ini mah Rabu hayu Rebo gitu. Nah, musyawarah ge eta teh nu nentang teh saya mah pengenna Minggu, pas Minggu teh manehna teh ya kan pas kieu saya mah hayangna Rabu ku urang diayakeun Rebo. Jadi maksudnya
Maksudnya, yalah ayeuna mah pokoknya sebulan sekali pengajian. Iya, Harinya apa? Sesuaikan saja gitu. Sepakat. Antara Senin sampai Jumat ya pokoknya nyapanya. Nyalah tong Sabtu Minggu teman ke Minggu ya. Ya, ya. Oke. terincu kayak Pak Yoga tuh kayak Incu nu datang saya masuk kayak Incu. Gaduh Pak, tapi tarbih. Siap, siap. Ya itu mah catatan aja Pak Arif kan. Ya. Ya, siapa? Nuhun. Oke, tuh dulu, Jadi Pak. bulan depan Bu Febi lagi ya. Bu Iya, Febi. masih. Ya. Materi-materi yang belum terbahas Bu Febi. Yang kripto belum. Oh iya. Oh, Jangan ke kripto dulu atuh, yang Oh, lain. Ini aja nanti mungkin Tahapnya Kang gimana? Rifka aja ya menentukan dari Akang Teteh maunya apa gitu. Oh, Interestnya gitu. tertarik tentang apa gitu. Iya. Nah, itu dengerin teman-teman tuh. Jadi nanti kasih masukan ke saya maunya apa, nanti saya ajukan ke Bu Febi, bisa yang mana dulu yang akan sampaikan. Saya harus kolaborasi sama Bu Febi nantinya. mau dicara mereka naon ge ku saya mah mangga wae. Moal jadi mangga wae. Ya. Siap. Atur nuhun Bu Febi, jazakumullah khairan katsiran. Nuhun, Bu Feb. Nuhun, Pak. Mohon paham. Mohon semua. Kang Sama-sama. Teteh. Atur nuhun. Ya. Sekali deui Bu Febi jazakumullah katsira, Pak Yoga sadayana ya. Sadayana Pak Rifka, sadayana Nuhun, mangga. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit Waalaikumsalam. duluan ya. Waalaikumsalam. Nuhun, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi Nuhun, Pak. wabarakatuh. Sehat-sehat.